Kita sering dengar kalau Tuhan yang kasih ide mimpi itu dalam hati kita, percayalah Tuhan juga yang akan kasih caranya buat kita buat bisa sampai di titik itu. Jadi nggak ada sebuah mimpi, nggak ada sebuah inspirasi yang timbul di hati kita tuh sia-sia gitu. Jadi selama kita aware sama Roh Kudus ngomong apa, terus kita doain, kita respon dengan baik dan benar, kita usahakan, kita belajar, kita cari tahu, aku percaya Tuhan siapin jalannya sih. Dan kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang repot buat terusin jalan akses untuk menuju ke sana, asal kita taat atau enggak, nah gitu sih, denger-dengeran atau enggak. Nama aku Cynthia Purnamasari, tapi orang bisa lebih kenalnya Cynthia Audia. Nama panggung ya, meskipun sekarang udah gak muncul di panggung-panggung. Tumbuh besar di keluarga yang mediocre family. Mediocre tuh maksudnya jadi kayak sedang-sedang aja lah, kayak enggak, terus kayak nggak mampu banget juga enggak, tapi cukup inilah menengah ke bawah gitu ya. Aku nih sebagai anak bungsu, punya kakak laki-laki satu, bedanya 3,5 tahun. Dibesarkan oleh mama seorang guru, papa kerjanya serabutan ya waktu itu. Terus tapi waktu aku umur 3,5 tahun lah, kurang lebih kayaknya TK gitu ya. Nah papa itu sakit, sirosis, waktu itu sirosis hati, sampai akhirnya nggak ada di tahun 99. Jadi emang banyak waktu yang aku spend gitu ya untuk tumbuh besar bareng sama mama as a single parents gitu, single mother. Bersyukur aku tuh waktu SMP pernah baca satu buku yang bikin aku tuh jadi wake up call lah ya. Jadi hidup tuh harus punya mimpi gitu. Mimpi kamu apa sih? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu mau tuju? Dan lebih dari mimpi tuh ada calling gitu kan, panggilan hidup dari Tuhan gitu. Dan aku bersyukur banget sama didikan mama yang menjadikan kami ini anak-anaknya jadi pribadi yang mandiri, punya kebebasan dalam memilih tujuan hidup kami, tapi tetap mendidik supaya kita tuh bertanggung jawab sama pilihan hidup. Pada saat itu tuh mimpi satu katanya adalah menjadi seorang penyanyi. Belum keluar tuh, creative industry gitu tuh belum keluar. Sampai aku tuh ngerasa, mimpi jadi penyanyi atau artis tuh terlalu muluk-muluk gak sih? Kayak terlalu lancang gitu. Seorang yang aku ngerasa, aku tuh bukan siapa-siapa banget. Gak ada satupun yang di keluarga aku yang bisa mendukung aku menjadi seseorang yang itu gitu. Bahkan dulu aja ngedoain mimpi aja tuh gak berani karena ngerasa terlalu muluk-muluk lah gitu. Tapi seperjalanan hidup, ini aku percaya Tuhan juga bekerja ya lewat hati kita. Tuhan kasih kebijaksanaan, Tuhan kasih renewing mind, Tuhan kasih revelation baru. Akhirnya aku doain dan gak pernah mimpi gitu aku bisa jadi penyiar di salah satu radio station yang bagus di Bandung. Terus aku ke Jakarta setelah lulus, bisa sampai di titik ini aja bekerja dengan orang-orang yang dulu aku cuma nonton di TV, aku cuma dengar suara mereka di radio yang aku kagumin gitu, artis-artis besar. Ternyata sampai juga gitu, dan aku ngerasa ini perjalanan indah yang Tuhan restui sih dari sebuah anak kecil yang cuma mimpi di sekolah. Menurut aku sekolah yang ya udah biasa-biasa aja di Bandung gitu. Kalau dulu minder, ternyata Tuhan bawa di satu titik tertentu, aku sempet tuh ngerasa kayak, oh gue udah di sini nih, keren banget ya gue gitu. Dan waktu aku jadi asisten program director itu, sempet tuh terbesit di pikiran bahwa, aku nih udah di titik ini loh, aku bangga sama diri aku sendiri. Tapi di saat itu juga aku justru belajar bahwa, Sin, kamu di posisi ini aja tuh kamu sombong ibaratnya gitu. Gimana Tuhan mau bawa diri kamu lebih naik lagi, bahwa panggilan Tuhan jauh lebih tinggi loh daripada ini. Tapi kamu masih in the middle of the journey aja, udah ngerasa segitunya gitu. Sampai aku malu sendiri akhirnya sama diri aku, kayak ya ampun masih ada langit di atas langit, dan ngapain ya aku sombong sama hal pencapaian hidup aku ini. Dan akhirnya sekarang justru dikasih pendewasaan baru sama Tuhan bahwa dunia ini tuh gak revolves around satu orang atau bahkan revolves around Cynthia. Di 4 tahun terakhir nih aku hidup ibaratnya baru pertama kali ngerasain the best and the worst thing happen at the same time. Jadi aku baru tahu, oh ternyata kebahagiaan dan kesedihan itu bisa berjalan berdampingan, bahwa gak selamanya hidup itu happy-happy aja. Karena aku ngerasa sebelum 4 tahun ini tuh hidup aku happy go lucky banget, kayak oh iya oke lah ada permasalahan hidup, papa gak ada, tapi maksudnya still fine gitu, semua masih bisa dijalani dengan happy-happy aja gitu. Setelah Koko sempat sakit di tahun 2020, dia sakit cancer,
Terus ya puji Tuhan di tahun itu juga dia berproses kemo dan operasi, Tuhan kasih kesembuhan. 2021 kalau nggak salah mama didiagnosa cancer juga ternyata. Jadi setelah koko selesai nggak lama, berapa bulan mama ternyata cancer. Dan cancernya sebenarnya lebih parah daripada koko waktu itu. Terus akhirnya kita ke dokter dan dokter bilang yang mama ini udah nggak bisa disembuhin sebenarnya. Jadi emang udah paliatif aja. Jadi kita berusaha yang terbaik supaya dia nggak kesakitan sampai akhirnya. Dan itu tuh yang sebuah fakta yang benar-benar susah banget buat diterima sama aku. Jadi begitu juga keadaan kantor nggak ideal. Waktu itu masih pandemi, dipotong gaji dan juga nggak bisa ada side hustle yang lain kan, jadi udah penghasilannya berkurang banget lah gitu. Dan mau kuliah juga masih belum terbuka jalannya, masih ditolak gitu ya. Terus masalah percintaan juga gagal gitu. Ibaratnya tuh kayak Tuhan kasih banyak jawaban tidak lah dalam doa. Sampai akhirnya tahun kemarin mama meninggal, tahun 2024 gak ada ya karena memang udah sakit itu cancer. Ada masa-masa banget kok dimana ini Cynthia nih kayak males buat berdoa gitu ya. Terus atau enggak sebel gitu dengar khotbah tuh kayaknya pengen Tuhan tuh mau menjadikan kamu kuat gitu. Udahlah nggak usah kuat-kuat banget kalau ternyata sesusah ini gitu. Kalau misalnya Tuhan jawab nggak terus, ngapain ya punya mimpi? Udahlah pasrah aja gitu. Tapi kan ada perbedaan ya antara pasrah sama berserah gitu. Puji Tuhan, aku tuh di saat masa-masa susah itu aku tuh selalu doa, Tuhan, meskipun aku dalam keadaan yang kecewa, tapi mudah-mudahan Tuhan tuh gak matiin iman aku. Aku percaya iman itu datangnya juga dari Roh Kudus dan ya Tuhan tolong kasih aku iman di saat aku susah beriman gitu. Jadi apapun yang aku rasain, aku bawa di hadapan Tuhan gitu. Dan ya Tuhan masih kasih inspirasi gitu. Akhirnya aku kembali bahwa gak ada lagi yang lain selain Tuhan Yesus yang aku punya gitu. Jadi the only one yang aku bisa selalu balik lagi ya Tuhan itu sendiri gitu. Nggak. Terus kalau Cynthia nggak mau berdoa, mau ngomong sama siapa lagi nggak ada gitu. Emang Tuhan Yesus yang aku butuhin. Dan di saat masa-masa sulit yang aku alamin, aku tuh coba berpegang sama janji-janji Tuhan. Itu mungkin ya kenapa kita tuh penting buat baca Alkitab, buat tahu isi hati Tuhan apa, supaya kita tuh tahu di saat badai menerjang gitu ibaratnya, Tuhan tuh ngomong apa. Ada contohnya misalnya di saat mama sakit gitu, aku juga nggak bisa nolong karena mau digimanain gitu kan, dokter juga nggak tahu harus apa. Yang ada cuman aku doa Tuhan, aku pakai ayat-ayat Alkitab yang aku tahu gitu. Kalau Tuhan bilang you are the very present help, tolonglah saat ini gitu. Aku nggak ngerti lagi harus kayak gimana. Terus di saat gaji aku kurang, aku tuh cuma nyanyiin lagu Jairah. Kalau ada yang tahu lagu Jairahnya si Elevation Worship itu kan, Jairah kan menyatakan bahwa Tuhan adalah seorang provider kan, Jesus is the provider gitu. Ya udah yang aku pegang itu aja. Bahkan aku ada momen-momen nyanyiin lagu itu tuh dengan berurai air mata, bahkan gak bisa nyebutin kata-kata dalam doa, saking sehancur itu gitu hati aku. Cuman ya udah aku bilang, Tuhan kalau emang worship ini punya power di atas keadaan hidup, aku mau nyatain ini lewat iman. Jadi sedih gitulah. Jadi itu perjalanan mempertahankan iman dengan memperkatakan iman itu di atas keadaan. Yang pasti segala kesusahan dalam dunia ini tuh nyata jadi nggak bisa dibilang bahwa oh ya tenang aja atau gimana. Apapun yang kamu rasain hari ini, mau itu sedih, kamu ngerasa lonely atau ngerasa susah banget gitu ya, itu semua valid apa yang kamu rasain. Tapi jangan sampai kamu terlena sama keadaan gitu. Ibaratnya bahwa beriman sama Tuhan Yesus itu bukan berarti kamu beriman sama suatu keadaan tertentu. Contoh misalnya aku hari ini punya mimpi, kamu doain mimpi A terus ya, terus kamu beriman A itu akan terjadi. What if kalau itu nggak terjadi? Apakah kamu masih tetap punya iman atau enggak? Sehingga iman itu kamu tanamkan benar-benar ke siapa pribadi Tuhan itu sih. Jadi ibaratnya apapun yang terjadi, badai apapun yang boleh diizinkan, kesusahan apapun yang boleh Tuhan kasih, ingetnya sama karakternya Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan yang gak pernah ninggalin, Tuhan yang selalu kasih kamu kekuatan, Tuhan yang janji kasih kamu masa depan yang cerah dan penuh harapan. Itu sih kayak aku ngerasa kekuatannya adalah back to the Bible lagi. Siapa itu Tuhan? Tancapkan iman kamu di sana gitu ya. Jangan sampai akhirnya kamu digoncang-ganjingkan gitu dengan
fakta dunia ini. Kamu boleh berperasaan, boleh sedih, apa segala macam, tapi ingat bahwa pernyataan iman itu jauh lebih di atas itu semua gitu. Mimpi tuh nggak salah kan, mimpi juga datangnya dari Tuhan. Kita uji itu sih, yang pasti kita harus uji di hadapan Tuhan, meresponi, doing the best, doing our part, itu sih yang paling penting.